Manajemen operasional, otomatisasi lini produksi dengan IoT. Contohnya, sebuah pabrik elektronik menghadapi tantangan dalam memonitor efisiensi mesin dan mencegah kerusakan mendadak. Solusinya menggunakan perangkat IoT yang terhubung dengan sensor untuk memantau suhu, tekanan, dan performa mesin secara real-time. Hasilnya penurunan downtime hingga 30%, peningkatan output, produksi, dan perawatan prediktif yang menghemat biaya. Untuk yang belum tahu, downtime itu adalah waktu di mana sebuah mesin itu tidak produktif. Misalnya tukang cuci ya, tukang cuci mobil, tukang cuci motor, mesin pompa airnya itu rusak. Nah, itu misalnya dibetulin sekitar 4 jam. Nah, itu downtime-nya adalah 4 jam. Nah, downtime adalah waktu ketika si mesin itu tidak bekerja. Gitu. Jadi penurunan downtime hingga 30% ini lumayan mempercepat sekali. Selanjutnya ada keuangan, sistem pembayaran digital, e-wallet, transfer bank otomatis. Nah, contohnya, sebuah toko retail mengalami kesulitan mengelola transaksi tunai sehingga menunda laporan penjualan harian. Solusinya implementasi e-wallet seperti OVO, GoPay, atau sistem pembayaran transfer bank otomatis. Hasilnya transaksi lebih cepat, laporan penjualan terintegrasi secara digital, dan pengalaman pelanggan lebih nyaman tanpa uang tunai. Pemasaran. Kampanye pemasaran digital berbasis data. Contohnya, sebuah startup e-commerce ingin meningkatkan penjualan tetapi tidak tahu segmen pasar yang paling potensial. Solusinya menggunakan Google Ads dan Facebook Ads dengan analisis perilaku pelanggan dari data website. Misalnya Google Analytics. Hasilnya, kampanye iklan tertarget, peningkatan konversi hingga 50% dan pengeluaran pemasaran yang lebih efisien. Ya, ini yang dimaksud peningkatan konversi adalah, contohnya ya, ketika sebuah video YouTube yang nonton itu 1 juta. Nah, 1 juta yang nonton video tersebut dan diiringi oleh konversi. Nah, konversi ini apa? Maksudnya orang yang membeli barang dari yang nonton video tersebut. Jadi misalnya yang beli jadi yang tadinya 100.000 jadi 500.000, itu kan ada 400.000 selisihnya ya. Nah, ini jadi konversi gitu. Jadi penonton yang banyak tapi ke-convert jadi pelanggan. Jadi ini naik ya. Naik 50% konversinya. Selanjutnya ada logistik dan rantai pasok, sistem pelacakan real time dengan GPS, logistik dan rantai pasok. Nah, contohnya nih, sebuah perusahaan logistik yang sering menerima keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman tanpa pemberitahuan. Solusinya menggunakan sistem pelacakan berbasis GPS yang memungkinkan pelanggan melacak posisi pengiriman secara langsung melalui aplikasi. Hasilnya, kepuasan pelanggan meningkat, pengurangan komplain, dan optimasi rute pengiriman untuk efisiensi bahan bakar. Tantangan implementasi teknologi informasi, ya, biaya investasi tinggi. Implementasi teknologi canggih memerlukan investasi besar. Adaptasi karyawan, perlu pelatihan agar karyawan dapat menggunakan teknologi baru. Yang ketiga, keamanan data, ya, ancaman serangan cyber meningkat dengan digitalisasi. Ini tantangannya ya. Menjelaskan peran inovasi dalam bisnis. Definisinya dulu nih, ya, inovasi adalah proses menciptakan atau meningkatkan produk, layanan, atau model bisnis untuk menciptakan nilai tambah yang kompetitif. Ada jenis-jenis inovasi dalam bisnis. Yang pertama, inovasi produk, menciptakan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Contohnya smartphone dengan kamera yang ada AI-nya. Inovasi proses, meningkatkan cara kerja internal perusahaan. Contohnya penggunaan otomatisasi di lini produksi. Yang ketiga, inovasi model bisnis, mengubah cara perusahaan menciptakan dan mengirimkan nilai. Contohnya model berlangganan Netflix dibandingkan pembelian per film. Inovasi layanan, memberikan layanan yang lebih cepat atau personal. Contohnya penggunaan teknologi AI untuk prediksi kebutuhan pelanggan. Manfaat inovasi bagi bisnis, meningkatkan daya saing. Ya, inovasi menciptakan nilai unik yang sulit ditiru pesaing. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan, produk atau layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, efisiensi operasional, mengurangi biaya dan waktu dengan metode baru. Yang keempat, peluang pasar baru, membuka segmen pasar yang belum terjangkau. Tantangan dalam inovasi ada 3, ada resistensi perubahan, karyawan atau pemangku kepentingan mungkin enggan menerima inovasi. Yang kedua, biaya riset dan pengembangan, membutuhkan sumber daya besar untuk menciptakan inovasi. Yang ketiga, ketidakpastian pasar. Tidak semua inovasi akan diterima dengan baik oleh pasar. Ya, kalau untuk resistensi perubahan, ya ini misalnya karyawan lama, misalnya contohnya ya, dia udah kerja misalnya 20 tahun lebih dan sudah mengikuti sistem yang udah ada gitu, udah nyaman karena udah 20 tahun lebih ya. Terus ketika harus mengadaptasi cara baru, mungkin agak sulit gitu karyawan atau pemangku kepentingan tersebut. Nah, kalau untuk biaya riset dan pengembangan membutuhkan sumber daya besar. Contohnya adalah Toyota ya. Toyota itu sampai sekarang masih memproduksi mobil bensin. Mobil yang mesinnya menggunakan bensin gitu. Tidak seperti Tesla mungkin yang langsung listrik semua. Jika Toyota mau ke pasar listrik juga, 100% listrik, ya dia nggak produksi lagi mesin bensin, itu membutuhkan sumber daya yang besar ya. Dia harus bikin pabrik mobil listrik lagi, ya dia harus nyari supplier baterai, ya.
Kalau yang udah ada kan mesinnya udah ada gitu, semuanya udah ada. Terus ketidakpastian pasar, ya nggak semua orang mungkin bisa menerima gitu ya. Misalnya Toyota bikin peran inovasi dalam bisnis transformasi Netflix. Netflix didirikan pada tahun 1997 sebagai layanan penyewaan DVD melalui pos di Amerika Serikat. Pada awalnya, perusahaan menghadapi persaingan ketat dari Blockbuster, raksasa penyewaan video fisik. Namun, melalui inovasi berkelanjutan, Netflix berhasil bertransformasi dari bisnis tradisional menjadi pemimpin global dalam layanan streaming. Tahapan inovasi Netflix. Inovasi model bisnis ini penyewaan DVD berlangganan. Tantangan awalnya, model pembayaran Blockbuster berdasarkan biaya keterlambatan membuat pelanggan kecewa. Solusi Netflix-nya, Netflix memperkenalkan model berlangganan bulanan tanpa biaya keterlambatan yang menarik perhatian konsumen. Transformasi digital, masuk ke layanan streaming mulai dari 2007. Tantangannya, penurunan popularitas DVD dan pertumbuhan konsumsi konten digital. Solusinya, Netflix mengembangkan platform streaming, memungkinkan pelanggan menonton film dan serial secara langsung melalui internet. Hasilnya mengurangi biaya logistik dan memberikan pengalaman menonton yang lebih nyaman. Inovasi konten, produksi konten original 2013. Tantangannya, ketergantungan pada konten pihak ketiga meningkatkan resiko lisensi mahal atau kehilangan konten ya. Misalnya Netflix mau nampilin Marvel aja, itu kan ada lisensinya sendiri, itu juga lumayan mahal ya. Jadi Netflix mulai memproduksi konten original seperti House of Cards, Strange Things, dan The Crown. Hasilnya konten original ini meningkatkan nilai merek Netflix, menarik pelanggan baru dan mengurangi ketergantungan pada lisensi pihak ketiga. Jadi daripada dia bayar lisensi atau nyewa film gitu ya, bikin sendiri. Penggunaan data untuk personalisasi. Tantangannya memahami preferensi pelanggan untuk meningkatkan retensi. Solusinya Netflix menggunakan analitik data dan algoritma AI untuk memberikan rekomendasi konten yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Hasilnya pengalaman pengguna lebih personal, meningkatkan engagement dan mengurangi tingkat churn. Hasil dan dampak inovasi. Pertumbuhan global, Netflix kini memiliki lebih dari 230 juta pelanggan di lebih dari 190 negara. Data di 2024. Disrupsi industri. Netflix mengubah cara orang mengonsumsi konten, memaksa pesaing seperti Disney Plus dan Amazon Prime Video untuk mengikuti model serupa. Pendapatan Netflix pada tahun 2023 mencapai lebih dari 36 miliar dolar. Oke, sekian dari pertemuan ke-7 ini. Terakhir, masih ada pertemuan 8 setelah pertemuan 7 ini. Jangan lupa kerjakan kuis dan penugasannya, dan setelah pertemuan 8 nanti akan ada ujian tengah semester atau penilaian tengah semester ya. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup atau langsung komen aja di bawah. Terima kasih.